alihi wa ashabihi wa anwalah amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Kita masih pada surah Fussilat ayat ke-30. Maka ketika orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan konsekuensi dari pernyataannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusannya, yakni dari jenis malaikat, untuk memberikan ke dalam hati-hati orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah tersebut, kemudian mereka istiqomah, maka dikatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsir ayat ini, jangan kalian takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Orang mukmin itu enggak takut menghadapi kehidupan yang ada di depannya, di hadapannya. Karena mereka mendapatkan jaminan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin yang benar keimanannya dengan penuh keilmuan, mereka enggak takut menghadapi masa yang akan datang. Baik masa yang akan datang di sisa usianya atau masa yang akan datang sesudah kematiannya. Karena Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mengatakan kepada manusia-manusia yang memenuhi kriteria, yakni mengucapkan Allah sebagai Rabbnya, kemudian dia istiqomah, maka Allah memerintahkan pada malaikat agar mengatakan kepada mereka untuk tidak takut apapun juga. Ya, tidak takut, tidak khawatir. Maka orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin adalah tidak ada rasa takut di dalam dirinya menghadapi kehidupan ini, menghadapi kehidupan yang ada di atas permukaan bumi ini di sisa usianya ataupun sesudah kematiannya. Wala tahzanu, kemudian janganlah bersedih hati. Syekh Abdurrahman Sa'di menjelaskan artinya jangan bersedih hati terhadap perkara-perkara yang telah lalu. Jangan berhenti terlalu memikirkan perkara-perkara yang telah lalu. Ya, yang lalu biarlah berlalu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya jika memang penuh dengan dosa dan maksiat, maka lanjutkanlah usaha kita untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Kemudian Allah mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beri kabar gembira pada mereka, kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, orang yang masih hidup atau sudah mati. Ini siapa? Nama antum siapa? Erwin. Tadi antum jawab, antum dapat gelas tapi nggak ada kopinya. Orangnya masih hidup atau sudah meninggal, jemaah? Dalam surat Fussilat ini, orang-orang yang dibicarakan dalam ayat ini masih hidup atau sudah meninggal? Hah? Ngomongnya gini dong, kayak laki-laki. Hidup, jangan mungkin. Hidup. Laki-laki semua kan ini. Hidup ya? Hidup, orangnya masih hidup. Kata Syekh Abdul Razak, ayat ini berita gembira untuk orang-orang mukmin dan dia masih hidup.
Tuh, masih hidup sudah dapat berita gembira. Gitu. Alhamdulillah udah tegak semua kepala. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah tuh. Kami adalah penolong-penolongmu di dunia ini. Makanya mereka bisa, itu buka surat Al-Baqarah ayat 273. Oke, ketemu ya. Nih, antum jangan beranggapan sahabat-sahabat itu kayak raya, keumumannya masakin, miskin, lemah dari sisi finansial. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lemah, miskin, tapi nggak kelihatan lemah, nggak kelihatan miskin. Tuh sahabat tuh. Nih ayat nih kata Allah Subhanahu wa taala lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Fakir itu satu derajat di bawah miskin. Kata Allah harta sedekah itu diberikan kepada fakir. Sahabat-sahabat yang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba fil ardi. Orang-orang yang punya keterbatasan kemampuan, yang nggak punya keahlian dan seterusnya, mereka nggak punya keahlian mereka. Maka untuk mereka harta-harta sedekah itu. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Oke? Kata siapa? Ana mau ngajak antum faham. Ya, bil faham. Paham. Kata siapa yang nyuruh sedekah itu dikasih kepada orang fakir? Siapa yang nyuruh? Berarti sahabat-sahabat ini dibilang sebagian besarnya orang fakir. Yang bilang fakir siapa? Oke, baik. Ya Rian ya. Rian nyimak apalagi balas WA. Nyimak, alhamdulillah. Karena samar-samar pegang handphone antara lihat Quran sama balas WhatsApp. Iya kan? Benar nggak? Hati-hati ketipu sama syaitan. Baik, kita lanjut. Kemudian lihat, manusia menduga sahabat-sahabat miskin itu kaya. Yahsabuna, kata mereka, yahsabuhum al-jahilu, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, itu ngelihat sahabat yang fakir, ya, ngelihat sahabat apa? Yang fakir, apa? Agniya, kaya. Padahal mereka dibilang sama Allah, apa Pak? Fakir, bukan miskin, fakir. Lebih rendah lagi dari miskin. Fakir mereka. Tuh sahabat tuh. Tapi nggak kelihatan fakir, nggak kelihatan. Sampai orang tuh ngelihatnya mereka kaya. Kenapa? Lihat lanjutannya. Ya, lanjutannya apa? Minat ta'affuf. Mereka nggak ngomong kalau mereka susah, mereka kismin, mereka lagi nggak punya uang, nggak punya harta, nggak melas, nggak merengek. Ah itu tuh hebatnya tuh siapa? Hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kita udah ngaji, tiru mereka dalam secara komprehensif,
Jangan hanya stuck di jenggot dan celana cingkrang. Ya kan? Tak di situ aja. Udah aman gitu. Kata siapa aman? Selama sudah pasang jenggot celana cingkrang udahlah masuk zona aman. Kata siapa? Oke? Jangan stuck di situ, masuk semua. Dunia salaf itu dimasukin semuanya secara komprehensif, hidup dan kehidupan mereka. Bang Jaya, Bang Ari, itu ahlan. Ya, semuanya kita pelan-pelan tentunya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit belajar tentang manhaj salaf. Salaf itu seperti apa? Ya, kan kebanyakan kita stuck hijrahnya jenggot dan celana cengkrang, udah stuck di situ jenggot. Ya, pelajari, lihat tuh, lihat miskin, miskin, ya fakir malah ya, bukan miskin ya. Tapi mereka dikiranya kaya. Kenapa? Nggak minta-minta, nggak nunjukin lagi miskin. Hebat tuh mereka. Hebat. Siapa yang hebat? Para sahabat. Bisa begitu. Nah, kita yang keumumannya mungkin bagian dari fuqara wal masakin, jadi tiru gaya hidup mereka. Jangan ketinggian apanya? Hah? Apa? Lifestyle-nya. Gaya hidupnya jangan ketinggian. Makanya puyeng, pening gitu. Udah yang ditakdirkan sama Allah cukup. Cukup. Itu. Yang ditakdirkan sama Allah cukup. Allah takdirkan udah begini, nggak penting kan hidup antum jadinya. Iya nggak? Tapi karena apa? Hidup mau sesuai dengan kebutuhan, ya. Hidup itu bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai ketentuan. Siapa yang nggak mau hidup sesuai kebutuhan? Semua mau nggak? Bisa? Nggak bisa. Hidup itu sesuai dengan ketentuan. Ya nggak, Mukhlis? Mukhlis kan? Kelas. Dari dulu, tahun berapa kita mulai ngaji sini? 2014. Sampai sekarang belum ketemu nih Mukhlis gitu. Mestinya ente duduk di situ sebelahan nih biar ente gak bingung. Gitu teman-teman semua. Jadi kita ngaji belajar komprehensif. Bukan jangan belajar manhaj salaf itu dipelajari seluruhnya. Seluruhnya. Mereka tuh jangan dikira mereka nggak apa kita lebih susah dari mereka. Antum kita ngajinya pakai AC loh. Hah? Kita ngaji pakai AC. Mereka tuh hujan becek. Makanya kan pakai sepatu kalau hujan sholatnya. Becek. Itu. Itu. Ya. Kita sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Kami adalah penolong-penolong kalian. Yang masuk pertama kali di ayat ini tentunya para sahabat. Ikutin gaya hidup mereka biar kita bisa masuk di ayat ini. Gaya hidupnya para sahabat. Kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di dunia. Makanya kata Syekh Abdul Karim, beliau bilang, seseorang yang benar-benar mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah, itu akan timbul rasa takutnya. Dan timbul rasa takut itu, setelah itu akan timbul rasa nyaman. Nih, antum, saya dan antum harus dapetin feel. Nih, antum pernah kan senyaman-nyamannya hati saat jalan sama orang yang punya kedudukan tinggi, harta banyak, nyaman hatinya? Pernah kan merasakan dalam hidup seperti itu? Pokoknya gampang ketawanya gitu. Walaupun dompetnya
kosong. Tapi karena jalannya sama yang tukang traktir, jadi tenang-tenang aja dia gitu. Ya kan? Tenang. Dibayarin kan gitu kan. Ditraktir gitu. Hatinya tenang. Ya mukhlas ya. Bener ya? Alhamdulillah. Tenang hatinya. Tenang. Nah coba antum dapetin feel itu. Hati antum harus tenang bersama Allah. Karena Allah punya semuanya. Kalau cuma berdampingan dengan makhluk yang punya sedikit dari hartanya Allah, kita bisa tenang. Kenapa bersama Allah nggak bisa tenang? Jelas ya? Kenapa bersama Allah nggak bisa tenang? Karena kita belum dapat tuh, belum bisa ke arah situ. Ini kan yang membuat para sahabat nggak begini. Ya, Al-Baqarah 273, mereka sudah yakin mereka hidup bersama Zat yang Maha Kaya. Sudah cukup. Sudah cukup. Gitu. Ini ya akan hilang dalam hati orang-orang yang benar-benar apa? Menjalankan apa yang ada dalam surat Fussilat ini. Nahnu auliyaukum, bahasa gampangnya nih. Mas Mukhlas tuh, udah benar jadi terus-terusan nih. Ya. Gue dekingan lo. Selesai nggak? Siapa namanya? Erwin. Paham nggak Erwin? Gue dekingan lo. Tuh, bahasa gampangnya. Ada apa-apa urusannya sama gue. Beres nggak Pak kalau gitu? Beres nggak? Beres Pak. Siapa coba yang bisa ngalahin malaikat? Hah? Nahnu, kami jadi ada di belakangan tuh. Itu. Kan antum punya dekingan nih hidup. Ada yang punya dekingan. Ada apa-apa langsung telepon. Tek, tek, tek cepet gitu ya. Gak ada apa-apanya tuh dekingannya dibandingkan ini. Iya nggak Pak? Yakin nggak? Yakin nggak? Itu dia yang jadi masalah. Yakinnya yang kurang. Benar nggak? Masih yakin sama dekingan yang nginjek tanah. Hah? Jadiin dong yang nggak nginjek tanah dekingan kita. Siapa Bang Ari? Malaikat. Nahnu auliyaukum, kami jadi wali-wali antum. Ini khusus nih, penjagaan khusus. Hilang tuh rasa takut, rasa khawatir, hilang. Hilang. Kenapa? Dekatnya sama Allah. Itu kan bedanya Pak, ya jemaah. Kalau kita takut sama makhluk, maka solusinya gimana? Solusinya gimana? Takut sama makhluk, solusinya gimana? Menghindar, menjauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, solusinya mendekat. Seperti Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah." Surat Ad-Dariyat ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin." Kita semua harus takut sama Allah. Allah bisa apa saja, harus takut. Dan ketika rasa takut itu besar pada Sang Pencipta, maka bukan menjauh, justru harus mendekat kepada Dia. Sehingga dihilangkan rasa takut itu. Jelas ya? Lihat di hadits qudsi,
Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad barazani bil harbi." Siapa yang memerangi, memusuhi, membenci waliku, maka dia akan berperang dengan saya. Berhadapan langsung dengan Allah Jalla dzikruhu. Ini salah satu dasar yang dijadikan dasar oleh para ulama. Berhati-hati antum kita berurusan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Hati-hati. Makanya ada istilah darahnya para ulama itu racun. Hati-hati. Karena berhadapan langsung dengan Rabbul Izzah. Biasanya orang yang berhadapan dengan para ulama kelepek-kelepek, keracunan dia. Keracunan. Cepat atau lambat. Karena dia langsung harus berhadapan dengan Allah, kecuali dia bertobat dengan taubatan nasuha. Hati-hati. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu kewajiban. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta sama seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kata Allah, maka saya akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Utsman Khamis hafizahullah, dalam menjelaskan yang dimaksud Allah menjadi pendengaran, artinya pendengarannya dijaga oleh Allah, mendengar dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Allah jaga. Allah jaga. Ya, penjagaan Allah dijaga, selalu dipalingkan ketika ada hal-hal yang haram, itu selalu dipalingkan. Dia nggak dengar. Ghibah, musik dan seterusnya itu nggak masuk lewat telinganya, nggak masuk lewat telinganya. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan saya akan menjadi pandangannya ketika dia mandang. Demikian juga dengan pandangan. Ketika Allah cinta sama seseorang, itu pandangannya akan dijaga dari melihat hal yang haram, walaupun dia ada di tempat maksiat. Artinya tidak menyengaja. Misal seorang masuk tempat maksiat, tetapi ketika Allah menghendaki untuk dijaga pandangannya, maka tempat maksiat itu bisa tutup dengan kehendak Allah, karena satu dan lain hal. Saya kasih contoh. Raja Salman saat datang ke sini, itu semua yang ada di mana? Bali tutup. Sahih? Tutup. Yaitu kurang lebihnya seperti itu. Kalau Allah mau jaga pandangan orang, walaupun dia hidup di zaman seperti zaman hari ini, kalau Allah jaga, antum sungguh-sungguh minta sama Allah, ya Allah, saya mau keluar rumah, di luar rumah macam-macam, bilang sama Allah, ya Allah, lindungilah pandangan ini. Kalau antum sungguh-sungguh, Allah nggak perlihatkan makhluk-makhluk itu. Makhluk apa, Pak Dedi? Allah nggak perlihatkan. Gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, efeknya tahu nggak? Efeknya dari sini kemana? Efeknya mana? Sini. Lemah. Imannya lemah. Nggak dapat tidak. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangannya ketika dia memegang. Artinya Allah jaga dari memegang yang diharamkan. Allah jaga, selalu Allah palingkan. Dan menjadi kakinya
kakinya selalu diarahkan tempat-tempat yang baik. Lihat di penghujung hadis qudsi ini Allah bilang apa? Walain ista'adzani la'u'idannahu. Kalau dia minta tolong perlindungan kepada saya tolongin. Coba gimana, ada takut? Kan kalau dekingan wong manusia, antum telepon, gak bisa, gak nyambung, merinding deh langsung tuh. Aduh, kemana nih? Maaf, nomor yang Anda putar salah. Merinding deh. Lihat, bela-belain tuh. Karena berpikir orang ini bisa memberikan manfaat, syafaat. Itu bukti dari apa? Bukti dari apa? Bukti dari apa, Mukhlas? Bukti dari lemahnya iman. Lemah iman, orang dikejar-kejar. Yang punya keterbatasan. Manusia dikejar-kejar. Nggak tahu manusianya empet sama dia. Gitu. Bisa jadi ya? Bisa? Kan Allah nggak mungkin. Antum semakin kejar Allah, Allah semakin tenang. Manusia dikejar-kejar. Lihat, bagaimana hidupnya akan takut. Kata Syekh, hilang ketakutan itu dalam diri. Kemudian dalam hadis qudsi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril. Nada Jibril. Kemudian Allah kasih tahu Jibril, inni uhibbuhu. Saya cinta sama dia. Kalau Allah cinta sama seseorang, nggak ada jalan keluar dari masalah apapun yang kita hadapi di sini kecuali deketin Allah. Nggak ada yang susah kalau antum sudah dekat sama Allah. Nggak ada yang susah. Kata Jibril panggil lagi seluruh malaikat yang ada di langit saya. Berita, kabar. Allah cinta sama dia. Wajib kalian mencintai dia. Tuh. Dipantau. Jadi orang khususnya Allah. Dijaga. Makanya bagaimana mereka punya rasa takut siapa? Para sahabat. Nggak ada takutnya. Nggak ada mereka rasa takutnya. Hidupnya begini. Siapa gurunya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah masuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, penulis mengatakan hatta la tara minhum asiyan, maka hampir-hampir tidak dilihat dari diri seseorang tersebut memaksiati Allah tabarakahu wa ta'ala. Memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyiatullah tahulu bainahum wa baina muwaqi'ati sukhtihi. Karena rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi benteng antara dirinya dengan kemaksiatan. Menjadi benteng antara dirinya dengan kemaksiatan. Kemudian penulis mengatakan, membawakan perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'id, innal khasyata an takhsyallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyatika. Sesungguhnya takut pada Allah Subhanahu wa taala itu
yang benar adalah dapat menghalangi kalian dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka itulah rasa takut yang sebenarnya. Kemudian fadzikru ta'atullah, zikir bagian daripada ketaatan pada Allah jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Bagian dari ketaatan pada Allah. Faman ata Allah faqad dzakarahu. Siapa saja yang mentaati Allah, maka dia telah berzikir. Jadi kalau disebut berzikir itu bukan hanya sebatas mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Tapi dengan fisik, dengan lisan mentaati Allah, itu telah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang berikutnya, waman lam yuti'hu falaysa bidzakirin wa in aktsarat tasbih wa tilawatil Qur'an. Dan siapa saja yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Allah dalam artian tidak berhenti dalam bermaksiat, ya, tidak berhenti dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak disebut dengan orang yang berzikir walaupun lisannya paling banyak bertasbih, lisannya paling banyak membaca Al-Qur'an. Jelas ya? Karena sebagian kita menganggap orang yang berzikir itu sempit, adalah hanya yang mengucapkan lafaz-lafaz tasbih, takbir, tahlil. Orang yang menjauh dari tempat maksiat, dia berzikir pada Allah, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ada orang yang sering subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi jalan menuju tempat maksiat, atau dia sering baca Quran. Ya, sering baca Quran tapi menuju tempat maksiat, atau dia berbuat dosa dan maksiat yang lainnya, maka dia tidak tergolong sebagai orang-orang yang berzikir. Baik, sampai sini mungkin kajian kita di malam hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Falyatafaddal jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Iya, itu makanya kenapa tergantung dari setelah perbuatan itu, setelahnya. Kalau misalnya setelah perbuatan itu, arti perbuatan menyendiri maksiat, dia menyesal, maka dia nggak masuk. Tapi kalau dia tetap punya dua kepribadian, artinya saat bersama-sama dia dikenal orang yang taat, tapi saat sendiri pelaku maksiat, maka ini sangat berbahaya. Bahkan bisa masuk hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, bisa Allah hapus amalnya. Jelas gak maksudnya? Jadi kalau semua terperinci, kata para ulama diperinci. Karena masih bisa jadi seseorang malu, masih ada rasa malu bermaksiat di saat ramai. Kemudian dia bermaksiat pada Allah saat sendiri. Ya.
karena mungkin masih punya rasa malu, tapi tetap dia tidak terpuji. Tidak terpuji. Jelas ya? Jadi kecuali dia memang punya dua kepribadian, jati diri. Ya. Dia dikenal sebagai orang yang baik, soleh ataupun solehah, akan tapi di hadapan Allah dia bukan orang soleh atau soleh. Karena ketika di hadapan Allah dia bermaksiat. Maksiat banyak macam-macam. Minta juga maksiat. Maksiat bukan? Maksiatnya maksiat. Minta. Di hadapan ikhwan nggak minta. Di hadapan siapa? Di hadapan orang awam minta-minta. Di hadapan ikhwan nggak minta-minta. Kenapa? Tahu. Karena nggak boleh minta-minta. Saya perinci. Jelas ya? Paham nggak Pak Deddy? Kalau di hadapan ikhwan, jaim. Di luar sono, kemis-kemis sama orang. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Isyarat-isyarat. Kode-kode. Begitu loh, banyak. Jadi kita harus mempelajari syarat ini secara sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Ada lagi yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa Allah milihnya lafadznya khasyah? Di firman-Nya innama yakhsyallah, sesungguhnya yang takut pada Allah, karena khasyah itu rasa takut yang disertai dengan pengetahuan, ilmu. Memang harus ditakuti. Yaitu Allah memang harus ditakuti. Jadi dengan ilmu, bukan hanya sebatas takut. Takut, misalnya ada orang takut dulu dulu kita kalau ngelihat orang badan tinggi, gede, tegap, takut gitu. Serem apalagi gitu. Mukanya serem gitu. Takut gitu. Tapi giliran udah tahu ilmu agama, belum tentu dia juga bisa apa? Bisa bela diri. Ini kisah nyata, Pak. Saya punya saudara, sepupu. Ceritanya ditodong, adiknya ditodong. Yang nodongnya masih nongkrong. Samperin sama abangnya, saudara saya. Disamperin, nggak terima dong. Yang nodongnya nggak terima. Berdiri, mau duel. Sekali tendang pingsan. Patah hidungnya. Dibacagi namanya, Pak. Karena saudara saya atlet taekwondo. Dia menang warna kulit. Sama badan gede. Sekali tendang, jatuh, patah hidung, jatuh. Nah gitu. Kenapa mesti takut? Kan gitu maksudnya gitu. Kalau takut sama Allah, jelas Allah bisa apa saja. Kalau takut sama makhluk halus, jin, emang dia bisa apa? Paham?
Dia bisa apa? Takut sama manusia. Emang manusia bisa apa? Tapi kalau takut sama Allah, iya, Allah bisa apa aja. Mafhum ya Pak ya? Itu khasyah. Jadi dia punya ilmu, takut. Jadi makanya Nabi mengatakan, ini akhafullahi in asaituhu. Saya takut pada Allah jika saya memaksiati. Karena dia tahu, punya ilmu jadinya. Takut ya. Jelas ya? Karena setiap yang kita perbuat ada konsekuensinya. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat ada konsekuensinya. Coba deh, kita sama-sama baca dengan sesama hadis Nabi SAW. Kata Nabi, tidak akan bergerak kaki seseorang sebelum Allah tanya tentang 4 hal besok di hari kiamat. Semuanya ditanya sama Allah. Gimana nggak merinding? Makanya sampai Nabi bilangnya apa? Nggak bergerak, ditanya sama Allah dari A sampai Z. Tidak ada yang ditanya, tidak ada yang terlewat. Semua ditanya. Nah, kita harus menuju ke arah situ. Menuju ke arah apa? Memanfaatkan seluruh waktu kita untuk ibadah. Karena kita memang tercipta untuk ibadah. Kita harus mengganti pola hidup dunia sekedarnya aja, bukan ibadah yang sekedarnya. Pola hidupnya diganti. Udah lama nggak ngaji, udah lama nggak kerja. Ada yang gitu? Ada nggak yang gitu? Yang ada udah lama nggak buka toko. Iya, sibuk ngaji setiap hari. Itu top markotop. Hah? Udah lama nggak ngaji. Nah, itu kita. Iya, benar ya? Benar ya? Udah lama nggak ngaji. Sampai Ustadz lupa nama antum siapa gitu. Nama antum siapa gitu. Udah lama nggak ngaji. Bukan nggak boleh, boleh. Saya sampaikan ini karena tanggung jawab besok di hari kiamat. Saya juga sedang menuju, berusaha menjadikan hidup kita ini sepenuhnya ibadah. Dari melek sampai tidur lagi. Gitu. Kan ditanya semuanya sama Allah. Dunia ya sekedarnya aja, sekedar. Namanya sekedar. Nah, gimana caranya sekedar? Itu sahabat pola hidupnya begitu. Pola hidupnya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya? Dari sebelah nggak ada? Ada penghuninya nggak? Hah? Ada ya? Nggak ada pertanyaan berarti ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di malam hari ini buat saya dan buat antum semua. Kita mohon taufik pada Allah, semoga Allah berikan kita kemampuan menjalankan apa yang telah kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.